Shalom, seperti Musa menjadi perantara bagi bangsanya, seperti Henokh berjalan bersama-sama dengan Allah, dan seperti Daniel berdoa memohon kuasanya. Pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran penting di pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-6, para pejuang doa. Bersama-sama dengan saya saat ini ada Pendeta Maro Papasitorus dan senior pastor kita lengkap kali ini. Ada Pendeta Dave Panjaitan yang bersama-sama dengan kita. Shalom, Bapak Pendeta. Saat ini kita kembali pada diskusi Sekolah Sahabat Rumah Sakit Advent Bandung. Namun sebelumnya saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, lengkapilah kami Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus. Sehingga diskusi kami ini akan menjadi pengalaman rohani bagi kami dan bagi pemirsa yang menyaksikan channel ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti pelajaran kita terdapat dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Pelajaran ini akan dimulai dari pembahasan yang akan dibuka langsung oleh senior pastor kita, Pendeta D. Panjaitan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Arnold dan pemirsa juga Pendeta Maro. Paling nggak 2 episode kita nggak bersama ya. Iya. Karena baru ada pelayanan kami dari rumah sakit ke luar rumah sakit. Dan terima kasih berkat doa-doa saudara sekalian, maka pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan presentasi yang sudah saya buat ya seperti biasa, alat bantu ini ya, bukan ini yang utama, tapi alat bantu agar kita lebih mudah untuk apa? Untuk mengerti. Baik, judul pekan ini atau pelajaran yang ke-6 adalah pejuang doa. Memang behind the scene tadi ada yang nanya, ini maksudnya pejuang itu apanya sih? Dia berjuang untuk berdoa kah atau apanya, akan kira-kira begitu. Jadi saya coba cari tahu, itu pertanyaan bagus sebetulnya ya, sederhana tapi bagus untuk membuka kita punya pikiran. Sebetulnya apa yang dibahas di sini. Jadi saya coba cari tahu apa sih arti definisi pejuang itu. Pejuang itu adalah orang yang berjuang, yaitu seseorang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Satu, mencapai tujuan. Kedua, mempertahankan. Ketiga, melawan. Nah, maknanya bisa berbeda tergantung konteksnya. Secara umum, itu orang yang gigih, tidak mudah menyerah, terus berusaha walau menghadapi rintangan, itu pejuang ya. Dalam sejarah, orang yang berjuang untuk kemerdekaan atau kebenaran, itu kan dengan gigih juga mereka. Dalam kehidupan sehari-hari bisa berarti siapa saja yang sedang berusaha keras. Misalnya mencari nafkah, menghadapi masalah keluarga, atau mengejar impian. Jadi pejuang bukan hanya soal perang, tapi juga soal ketekunan, keberanian, dan semangat yang terus untuk terus maju. Nah, lihat kita pejuang ini, jangan lupa bahwa pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan ini adalah bicara masalah bertumbuh, bukan di dalam hubungan kita dengan Kristus. Nah, kenapa perlu kita pertahankan? Kenapa perlu kita melawan halangan-halangan? Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kembali mundur. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu kebiasaannya tidak mau berkomunikasi. Kalau teman-teman ingat yang ilustrasi yang saya buat seperti ini, masih ingat teman-teman ya? Ini kalau jari ini lama-lama nempel dia. Artinya kebiasaan manusia itu begitu. Maunya buat buat yang tidak baik. Senang rasanya buat tidak baik. Oke. Jadi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang berjuang mempertahankan, melawan untuk selalu berdoa. Apa itu doa? Komunikasi kita dengan Tuhan kita itu di Kebahagiaan Sejati, itu kutipan yang sangat terkenal itu di pelajaran Sabat petang. Oke, mungkin boleh tampilkan lagi saya punya presentasi dari supaya. Oke, kita masuk ke ayat hafalan. Dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Nah, tadi juga behind the scene ada yang diskusi kami,
Apa gara-gara Tuhan menyendengkan telinga makanya aku apa? Mengasihi. Konteksnya adalah inisiatornya adalah siapa? Tuhan kita. Jadi memang oleh karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, lebih dahulu membuka telinganya untuk kita sehingga kita mencintai dia. Bukan karena kita mencintai dia sehingga Tuhan membuka apa? Telinganya. Tapi tetap inisiatifnya adalah dari Tuhan kita. Nah, saya baca pelajaran sekolah sahabat, saya simpulkan seperti ini. Tampilnya seperti ini. Ada dua orang yang sedang apalah ya, yang sedang bahagia gitu kan. Kalau komunikasinya bisa berjalan dengan apa? Dengan baik. Anggaplah ini pria dan atau cewek cowok yang sedang jatuh cinta atau pasangan suami istri yang sudah berumah tangga tentunya bukan. Nah, biasanya komunikasi kalau tidak dibangun, tidak dijaga, tidak dipelihara setiap hari itu akan apa? Akan semakin dingin seperti pelajaran setelah di sahabat petang. Nah, di pelajaran berikutnya adalah bicara tentang Daniel, lalu berbicara juga tentang Henok, berbicara tentang Musa, pengalaman Musa dengan Miriam, Harun, lalu peran daripada apa? Musa. Nah, secara rumus, agar hubungan itu tetap hangat, kita harus berkomunikasi selalu berkomunikasi setiap hari, setiap saat. Nah, sering kita terjebak dalam satu situasi bahwa berkomunikasi itu hanya dengan menggunakan satu alat dan satu cara. Di pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran hari Minggu itu, di pelajaran hari Senin maksud saya, yaitu sikap. Ya, awalnya waktu saya baca, rupanya harus bertelut ya. Ternyata ada yang telungkup, ada yang berdiri, ada yang sambil berjalan, dan sebagainya. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini. Kembali poinnya adalah, dua orang yang saling menjaga hubungan baik, maka hubungan itu akan tetap baik. Bagaimana caranya menjaga hubungan tetap baik? Berkomunikasi setiap saat. Nah, zaman dulu kan ada dengan menggunakan ini. Tahu lah ya, ini kode apa ya, ini lambang apa ya. Sekarang sudah tidak ada. Lalu yang berikutnya, ini lagi ngetren sekali ini. Setelah BlackBerry Messenger tidak ada, masuk kepada WhatsApp. Lalu tidak tahu teman-teman tahu lambang ini ya, logo ini ya. Ini alat komunikasi juga. Line ini terkenalnya di Thailand, di Filipina juga, di kita tidak terlalu terkenal. Lalu ini Messenger di Filipina juga cukup terkenal. Orang menggunakan ini, bahkan malah di sana WhatsApp yang tidak terlalu terkenal. Lalu ada juga ini, teman-teman tahu ya, ini Telegram dari dari Rusia. Ini cukup tangguh, ini aplikasi ini. Lalu yang berikutnya ini, pernah lihat ini? Ini Viber. Ini juga tidak terlalu familiar di kita, tapi kalau di Amerika ini terkenal. Saya ingat waktu kami sekolah di Ayas, untuk komunikasi ke Indonesia kami gunakan ini karena free. Lalu berikutnya ini pun masih lumayan terkenal lah sekarang ya. Ini munculnya yang saya tahu 2016 sebelum COVID, jauh sebelum COVID saya sudah menggunakan ini. Lalu ini juga masih sangat populer saat ini. Nah, kembali kepada ini. Dua orang yang sedang jatuh cinta lah kita bilang ya. Bagaimana supaya tetap hangat cinta mereka, hubungan mereka tetap hangat? Silakan gunakan media apa saja. Itu cara. How to, kan begitu. Nah, yang manapun medianya, tolong gunakan itu dengan intens. Bicara terbuka satu dengan yang lain. Karena ini kan bicara LDR, long distance relationship. Kita kan dengan Tuhan kita jarak jauh. Tapi di sisi lain dia sangat dekat dengan kita. Itu dari segi apa? Keyakinan kita dengan kehadiran daripada siapa? Daripada Tuhan kita. Tapi faktanya kita adalah jarak jauh. Nah, kembali. Sekolah sahabat kita katakan, kan untuk mempertahankan alat komunikasi ini, mempertahankan komunikasi ini kan kita perlu apa? Melawan rasa malas kan? Kita perlu berjuang untuk bertahan. Itulah makanya disebut apa? Pejuang itu.
supaya semua bisa berjalan dengan. Kira-kira itu yang boleh saya gambarkan dari pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 pekan di pelajaran yang ke-6 ini. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta David. Saya lihat tadi ada gambar yang anak panah, 2 menyebelah itu kan. Ya. Artinya komunikasi ini juga kelihatannya harus 2 arah ya. Betul. Ya, kebanyakan kalau kita kan komunikasi 1 arah, tapi harus berimbang gitu. Nah, Pendeta Sitorus, nah ini kan pejuang doa. Berarti di dalamnya itu ada sesuatu yang kita pohonkan atau inginkan. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan itu harus terjadi sama seperti pejuang-pejuang doa yang kita lihat di Alkitab kan terjadi. Musa mengendarai umatnya waktu Miriam berdosa dan harus berdosa di hadapan Tuhan karena penyembahan berhala. Iya. Menganggap enteng juga Musa harus jadi perantara juga kan? Itu dia. Dan Tuhan dengar gitu. Kalau kita sekarang kira-kira gimana? Pejuang doa sekarang ini. Silakan Pendeta Sitorus. Kalau kita lihat ya, motivasi orang berdoa itu kan macam-macam. Ada yang karena dia mungkin lagi diberkati Tuhan, dia berdoa bersyukur. Ada yang mungkin karena dia bergumul dengan sesuatu masalah dan sebagainya, dia berdoa supaya Tuhan tolong, supaya masalahnya selesai. Ada juga orang yang memang merasakan doa itu keperluan dia setiap hari. Jadi dia mau lagi senang, dia susah, dia akan tetap berdoa. Jadi doa ini sering sekali terpaut dengan situasi, kondisi yang dialami oleh seseorang. Ya, kita bisa lihat tadi penjelasannya Daniel berdoa ya karena dia sedang bergumul untuk mempertahankan imannya. Dia sedang mengartikan mimpi seorang raja. Kemudian kita bisa lihat Musa juga berdoa untuk mengantarai bangsa dan sebagainya. Jadi kadang-kala kita mempersempit makna doa karena ditujukan kepada motivasi pribadi. Jadi seolah-olah kita memaksakan apa yang kita doakan itu supaya Tuhan jawab. Ya. Jadi sepertinya kita lebih mengerti apa yang menjadi keperluan kita setiap hari. Ya. Jadi saat doa itu tidak dijawab, ya karena kita berharap supaya dijawab, akhirnya terputus. Tuhan gak jodoh saya, udah langsung berdoa lah. Karena tidak mau jodoh saya. Nah ini yang harus diubah. Ya, ini harus diubah karena pelajaran ini menolong kita untuk melihat doa dalam sudut pandang yang bermacam-macam supaya kita mengerti bahwa doa itu jawabannya selalu tidak harus ya, karena ada juga tidak dan ada juga mungkin Tuhan bilang tunggu ya supaya kita bisa menempatkan situasi-situasi mana yang Tuhan akan jawab doa kita ya, karena mungkin Tuhan mengerti ini belum ya ada waktunya dan segala macam. Nah dengan cara itu maka kita akan konsisten dalam berdoa gitu, bahwa apapun yang menjadi jawaban dari Tuhan saya akan terus berdoa. Karena apa? Doa itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan supaya saya terus terhubung dengan Tuhan. Jadi tidak hanya terpaku oleh karena motivasi pribadi supaya apa yang saya harapkan itu terjadi. Tidak hanya seperti itu. Nah sebagaimana pelajaran ini juga menolong kita para pejuang doa bahwa kita perlu berjuang dalam doa, dalam keseriusan kita berdoa, ya. Terus konsisten kita berdoa. Kadang-kadang orang sering berdoa itu karena mungkin dia banyak masalah sering berdoa. Setelah masalahnya hilang, kadang-kadang doanya mungkin tadi sehari mengalahkan Daniel 3 kali sehari, dia mungkin 4 kali, 5 kali. Setelah masalahnya hilang, mungkin doanya kalau ingat aja 1 kali mungkin. Jadi ini yang berubah-ubah dalam hidup kita, ya. Dalam praktik-praktik seorang pejuang berdoa, mau dia sedang bergumul, dia sedang bagaimanapun itu, dia terus berdoa, ya. Nah, sebagai contoh saya mau sebutkan Henok. Nah, Henok itu disebutkan dia seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Berarti hidup bergaul dengan Allah, dia punya waktu yang intens dengan Tuhan, selalu berkomunikasi, ya. Karena kan bergaul itu kan bercakap-cakap, ya, bicara. Dia dengar Tuhan bicara melalui firman-Nya dan dia juga sampaikan apa yang dia butuhkan melalui doanya. Nah, ini menolong kita semua agar kita gemar, ya, senang untuk berdoa. Saya ingat ada ayat dalam Alkitab mengatakan tetaplah berdoa, ya. Tetap itu berarti secara terus-menerus, tidak terputus, ya, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Mau kita lagi senang, kita susah, doa itu akan tetap terus terjadi karena kita merasakan kita perlu untuk menjalin komunikasi dengan
dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Powerful. Terima kasih banyak pendeta. Sudah paling tidak ada dua istilah doa yang kuatin para pejuang doa. Tadi pendeta bilang intens, kemudian konsisten. Ya, Mau dalam keadaan susah atau keadaan senang, tetap kita berdoa. intens, tetap berdoa secara konsisten. Nah, kalau kita lihat ini Henok, Musa maupun Daniel, mereka itu ada ciri-ciri pejuang doa. Ciri-ciri mereka itu berjalan bersama-sama dengan Allah. Mereka itu memang benar-benar setia kepada Allah. Nah, sekarang ciri-ciri pejuang doa di akhir zaman itu seperti apa Pendeta David kira-kira, sehingga oh iya masih sama ternyata bahwa mereka itu mengasihi Tuhan. Dan apa hubungannya doa dengan ketekunan iman kita kepada Tuhan? Kira-kira begitu. Oke, saya pikir cirinya sama ya. Masih sama. Cirinya sama bahwa ya sekarang di gereja kita ada RCTS ya, Iya. 4P ya, itu mungkin salah satu metode yang disepakati lah ya, bukan metode yang sesuai dengan Alkitab, tapi metode yang disepakati. Cirinya adalah bahwa di situ perlu ada kerendahan hati, di situ perlu ada sikap yang baik, bahkan kalau boleh sikap yang benar. Jangan lupa ada juga konteks di mana kita tinggal, itu juga perlu diperhatikan. Nah, apa hubungannya dengan iman? Iman itu kan keyakinan. Nah, iman itu kan adalah action. Saya mau tanya sama teman-teman, boleh nggak kasih tahu sama saya kira-kira di Bandung ini ada berapa banyak penjual nasi goreng? Banyak sekali. Ada 1.000 kira-kira? Kemungkinan bisa lebih. Ya, oke. Sulit ya menghitungnya ya, Iya, karena sudah sensus. Lalu pertanyaan kedua, teman-teman punya nggak langganan nasi goreng? Ada nggak? Artinya tidak Ada. harus selalu, tapi lebih sering ke situ gitu. Ada. Kalau Ada suka ya? makan nasi goreng ke situ. Ya. Ada kan? Ada. Pertanyaannya, kenapa kita tidak pergi ke 1.000 tempat itu? Tapi pergi ke yang, Sudah biasa. ya, kenapa? Karena kita sudah percaya. Kita Udah udah rasa. percaya. Ya. Gitu loh. Jadi pertanyaannya bukan masalah ada atau tidak penjual nasi goreng, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kemana kita pergi untuk membeli nasi goreng, ke tempat yang biasa, Iya. ke tempat yang kita sudah percaya. Biasa itu selalu percaya, itu masalah rasa, harga, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada ini. Nah, kenapa banyak orang menyampaikan doa-doanya kepada banyak hal. Banyak. Kepada si ini, tapi umumnya kita berdoa kepada satu, yaitu siapa? Pencipta kita. Lalu yang kedua kepada siapa? Pemilik kita. Makanya kita sering doakan Allah dan Tuhan kami. Sebutannya adalah Bapa kami. Kenapa? Karena sering. Jadi seberapa sering kita berdoa itu menunjukkan seberapa percayakah kita dengan oknum yang kita jadikan sebagai tempat menyampaikan keluh kesah kita. Di situ kan sama seperti tadi. Oke, contoh yang lain. Teman-teman biasa makan nasi putih atau nasi warna lain? Biasa makan nasi atau tidak? Itu kan tergantung keyakinan kita dengan barang yang kita konsumsi itu kan. Lalu apakah kita butuh dengan apa yang kita konsumsi itu? Jadi banyak orang yang tidak butuh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan sekarang itu adalah sesuai dengan kemampuan dia. Makanya nggak perlu berdoa lagi. Nggak perlu minta pertolongan lagi. Nah, ada tulisan lain mengatakan bahwa doa adalah seperti nafas kehidupan rohani kita. Apakah pernah nafas gitu kita milih-milih? Tunggu ya sekarang jam segini, nantilah setengah jam lagi aku baru bernafas. Atau pas jalan, ini aku nggak bernafas dulu lah, kenapa udaranya nggak enak? Nggak juga gitu loh. Iya kan? Paling kalau udaranya lagi nggak seger atau aromanya nggak bagus, kita tutup apa? Tutup hidung. Tapi kan nggak berhenti bernafas. Iya. Kan begitu kan? Nah itu jadi mungkin alat komunikasi ya boleh lah ya. Itu kan tergantung orang yang seberapa sering mau menggunakan alat itu. Kalau perasaan lagi nggak nyaman, ya nggak mau juga berkomunikasi dan menggunakan alat itu kan begitu. Tapi kalau kita ilustrasikan dengan nafas kehidupan, ya sudah gitu, berhenti aja setengah jam gitu.
apa hasilnya kan gitu kan. Bahkan kalau nanti buka artikel teman-teman, seorang bayi baru lahir terlambat saja sekian detik bernafas sesuai dengan waktu yang normal, itu akan ada kerusakan permanen di otak bayi itu. Bayangkan. Jadi kalau kita bikin khotbah, judul khotbah gangguan jiwa rohani. Indikasinya itu, seberapa seringkah Anda menarik nafas? Semakin jarang Anda menarik nafas, berarti peluang untuk menjadi gangguan jiwa rohani itu semakin Semakin tinggi. Ya. Kan itu ininya kan. Ya, yang Down syndrome mungkin ada yang penting ada gangguan lah di kepalanya. Yang lambat lah berpikir. Lihat, perhatikan anggota kita. Kan macam-macam itu. Cara berpikir rohaninya ya, bukan cara berpikir manusiawinya. Ada yang inilah, ada yang baru dapat berita sedikit langsung wah heboh, ada yang udah gini santai aja. Ya itu mengindikasikan seberapa seringkah, seberapa berkualitaskah nafas rohani dia. Lihat Musa, Harun, Miriam, orang Israel. Siapa dari antara mereka ini otaknya yang waras? Musa. Apa ukuran kewarasan? Hubungan. Bukan, siapa ukuran kewarasan Musa? Tuhan. Kan itu kan? Jadi karena dia bernafasnya bagus gitu. Harun, Miriam, bangsa Israel kan jarang-jarang lihat ukuran kewarasan orang-orang secara rohani ya. Kan jauh dari orang-orang ini, apalagi dari siapa? Dari Tuhan. Ya mungkin Daniel dia perlunya hanya sehari 3 kali. Seperti makan nasi kita sekarang, makan obat ya, it's okay. Yang lain mungkin perlu 10 kali, perlu 5 kali. Ya kayak itu kan, kita duduk begini kan, tarik nafasnya nggak seperti orang lagi lari kan. Iya. Kalau lagi duduk begini kita tarik nafas, itu ada yang salah juga, itu ada sesuatu yang salah. Itu. Baik, terima kasih Pendeta David. Itulah sebabnya Ellen G. White menulis salah satu pujian doa ini mengangkat Henok, sama ini kan sesuai kebutuhan. Bahwa setiap hembusan nafasnya adalah doa. Itu dia. Itu saking intensnya. Ya, terima kasih Pak Pendeta David. Super luar biasa. Jadi ada istilah dalam pena inspirasi katakan, doa adalah pembukaan hati kita kepada Allah seperti seorang sahabat di mana kita berbicara. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar sangat besar kuasanya. Itu dia. Bagaimana Pendeta Sitorus sebelum nanti closing statement? Kalau kita lihat ya di dalam cerita Alkitab, orang-orang yang benar, contoh saja seperti zaman Yunus ya. Waktu Yunus itu dia lari dari Tuhan, dan sementara dia di kapal, kan dia diminta untuk berdoa oleh siapa itu? Kru kapal. Ya, kru kapal. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu. Waktu dia berdoa, apakah Tuhan jawab doanya menghentikan badai yang terjadi? Kan tidak. Karena dia dalam pelarian, dia dalam kondisi tidak benar di hadapan Tuhan. Dia lari dari misi yang Tuhan utus. Nah, saat dia berdoa, doanya nggak dijawab sama Tuhan. Tapi saat dia sudah ditelan selama 3 hari dalam perut ikan dan ikan memuntahkan, saat dia berdoa, Tuhan dengar doa-doanya. Jadi kadang-kadang yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan itu kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin perlu kita koreksi dalam diri kita yang masih mengganjal, sehingga itu menghalangi Tuhan untuk menjawab doa kita. Jadi seberapa baik kita untuk melakukan mungkin introspeksi dalam diri Tuhan, mungkin saya ada sesuatu yang belum terselesaikan dengan Tuhan, sehingga doa ini sepertinya tidak Tuhan jawab karena saya belum mengakui dosa saya dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita untuk lakukan, sehingga doa orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, setelah dia dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doanya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Kita tiba di penghujung, namun saya akan baca kutipan, kemudian nanti dari Pendeta Sitorus dan Pendeta Panjaitan akan memberikan closing statement. Kutipannya seperti ini. Mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban oleh Tuhan. Boleh kita lihat itu Testimonies for the Church volume 1 halaman 346. Artinya setiap yang kita cari dengan sungguh-sungguh, berlaku setia di depan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah
tinggalkan tanpa jawaban. Selalu ada jawaban. Artinya Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Silakan Pendeta Sitorus berikan closing statement. Saya mau kutip apa yang Yesus katakan kepada para murid ketika dia di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat yang ke-40. Tuhan berkata kepada para murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dalam hidup kita ini banyak macam-macam pencobaan. Jadi kita perlu berdoa. Saat kita merasa doa itu tidak penting ataupun kita lupa berdoa, disitulah kita akan mudah jatuh ke dalam doa. Di saat yang sama juga doa itu tidak seperti seorang yang sedang baca mantra bim salabim ada kedabra langsung jadi, enggak. Ya, tidak sama seperti orang makan cabai, gigit terasa pedas. Tapi saat kita berdoa disitulah ada ada iman dan pengharapan kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu teruslah berdoa. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta di Panjaitan. Saya mau ambil kutipan dari pelajaran hari Selasa ini dari Henok berjalan dan berbicara di Alenia terakhir ini sebelum Bol. Kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja. Seperti yang kita bicara tadi masalah bernafas ya. Di mana saja silakan. Tidak ada tempat di bumi ini di mana Allah tidak melihat atau mendengar kita. Dia selalu mendengar suara hati kita. Tidak peduli di mana kita berada. Ini menarik nih. Namun ada sesuatu yang istimewa dalam saat kita berdoa dengan suara keras dibanding hanya dalam pikiran. Ada kualitas yang berbeda. Saat berdoa dalam hati kita mungkin mudah terdistraksi, kehilangan alur atau bahkan tidak menyelesaikan kalimat kita. Pikiran kita pun lebih sulit untuk tetap fokus. Tetapi saat kita berdoa dengan suara, entah dalam bisikan maupun suara biasa, itu menjadi pengingat bawah sadar bagi diri sendiri bahwa Allah itu nyata, bahwa Dia sedang mendengarkan, dan bahwa kita benar-benar memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan kepadanya. Pernah nggak teman-teman alami? Saya sering alami. Kalau mau melakukan sesuatu, pernah nggak bilang? Pasti bisa, pasti bisa. Atau dalam hati aja. Untuk apa? Diucapkan. Dikeluarkan. Itu mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar, tentu memperhatikan, dan Dia pasti akan jawab. Walaupun jawabannya bermacam-macam. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Panjaitan, Pendeta Sitorus. Itulah diskusi sekolah sahabat kita. Mari tetap berdoa, jaga hubungan dengan Tuhan. Mari kita menjadi pejuang-pejuang doa. Seperti Musa, seperti Henok, seperti Daniel, seperti Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pejuang doa. Jika pelajaran sekolah sahabat ini bermanfaat bagi kita, mari kita share kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.